menangkap dan mengadili Rocky Gerung sekarang juga, sebelum puncak kemarahan rakyat semakin meningkat. Menimbulkan tadi polemik itu. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Rocky Gerung yang menurut saya bukan mengkritik presiden, tetapi dikritik dikit baper, bilang menghina. Kritik itu bukan menghina, dan menghina itu bukan kritikan. Jadi jangan merasa bahwa hinaan adalah kritikan, bos. Kepolisian Republik Indonesia bisa segera menangani apa yang menjadi pernyataan dari Rocky Gerung. Cuekin aja omongan orang yang benci sama kalian. Karena biasanya itu cerminan diri mereka. Negara lain bisa menganggap remeh negara kita karena kalian merendahkan pemimpin negara kita. Lalu bagaimana nama Indonesia mau harum kalau kalian sendiri yang mencemari dengan kata-kata busuk dari mulut kalian? Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Saya Ruslan Muhammad, warga masyarakat Kecamatan Obat Tengah. Video ini saya buat atas keprihatinan saya terhadap ucapan seorang Rocky Gerung yang menghina seorang presiden yang kami cintai, yaitu Bapak Joko Widodo. Oleh karena itu, kami menghimbau, mendesak kepada pihak yang berwenang agar melakukan pencegahan, menangkap dan mengadili Rocky Gerung sekarang juga, sebelum puncak kemarahan rakyat semakin meningkat. Terima kasih, salam dari kami, rakyat yang selalu mencintai seorang pemimpin. Merdeka! Rocky Gerung bukanlah mewakili bangsa Minahasa. Dia adalah musuh besar dari bangsa Indonesia karena telah menghina pemimpin rakyat Indonesia, Bapak Joko Widodo. Sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa? Tapi dia bisa ngomong seenak jidat. Gitu kan. Zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong. 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang. 2 hari selesai. Enggak, bukan soal ditangkap doang, hilang. Anda nggak percaya itu? Anda masih bisa tanya sama Eva Arnas, suaminya hilang. Jadi Hamdun. Iya, dan saya kenal betul. Banyak, Wiji Tukul saya kenal, hilang. Dengan mudah mengatakan dan menghina Presiden Republik Indonesia dengan kata bajingan dan tolol. Ini memalukan. Zaman saya pribadi dengan seenaknya memfitnah, membodohi rakyat dengan kata-kata kotor. Jadi presiden mau, dikritik nggak mau, enak bener. Baper, dikritik dikit baper, bilang menghina. Ya itu udah konsekuensi lah. Ente duduk di jabatan tinggi dengan fasilitas, digaji rakyat, ya itu udah resiko. Dikritik, denger aja. Kalau emang kritik itu nggak bener, ya pasti juga rakyat menilai. Ya, coba legowo lah, berbesar hati. Ya, jadi pemimpin, ya itu udah resiko Anda gitu. Ya, kenapa? Ya karena Anda makan gaji, ya, dari uang rakyat. Ya terima aja. Untuk kakek yang sebentar lagi masa aktif di muka bumi selesai, beta mau tanya, presiden mana yang Anda bilang tidak mau menerima kritikan? Presiden mana yang Anda bilang baper? Dan kalau Anda bicara bahwa presiden menerima gaji dari rakyat, coba cek tagihan pajak Anda, bos. Jangan-jangan Anda cuma bayar pajak sampai tahun 2014 di akhir masa jabatannya Pak SBY saja. Kritik itu bukan menghina, dan menghina itu bukan kritikan. Jadi jangan merasa bahwa hinaan adalah kritikan, bos. Kalau Anda berpendapat bahwa presiden boleh dihina karena menerima gaji dari rakyat, lalu apakah seorang karyawan juga boleh menerima hinaan?
Ketika seorang karyawan kerjanya tidak becus, kemudian bosnya bukan mengkritik cara kerjanya, tapi bosnya malah bilang wajah karyawan tersebut seperti babi. Orang tua karyawan tersebut sering open BO. Apakah Anda mau bilang itu kritik? Apakah Anda mau mengatakan bahwa karyawan tersebut pantas dihina karena bosnya yang memberikan gaji? Sama halnya dengan presiden. Presiden adalah pelayan rakyat. Presiden digaji oleh rakyat. Tapi bukan dengan seenak jidat Anda sebagai rakyat menghina presiden. Apalagi katanya yang menghina saat ini adalah seorang intelektual. Itu sangat tidak baik bagi generasi bangsa. Dan supaya Anda tahu, sosmed ini bukan hanya terkoneksi di Indonesia saja, tapi terkoneksi dengan berbagai negara. Jadi ketika Anda menghina bapak bangsa, yang malu itu bukan Pak Joko, tapi bangsa Indonesia lah yang malu. Itu sama halnya dengan anak Anda menghina Anda di hadapan orang lain, tapi keluarga Anda lah yang malu. Sedikit pandangan saya tentang kalimat-kalimat Bapak Rocky Gerung yang menurut saya bukan mengkritik presiden tetapi sudah masuk pada penghinaan terhadap presiden. Dan saya hanya gambarkan dengan satu kalimat bahwa omongan orang kadangkala tidak menjelaskan tentang orang yang dibahas, tetapi omongan orang lebih menjelaskan siapa dirinya. Berarti Rocky Gerung sedang menjelaskan itulah dirinya. Doa saya menyertai, presiden tetap harus kita hormati, perlu kita support, perlu kita doakan. Saudara-saudaraku sekalian, siap bola Rocky Gerung, siap lawan Rocky Gerung, siap bola idealan, siap lawan orang yang mau makar dengan negara. Kami tidak terima atas pernyataan Rocky Gerung karena bersifat provokatif dan berpotensi membuat kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat Indonesia. Rocky Gerung KRI, jika suara kita dibuka oleh NRI, ada tindakan, maka hanya ada satu kata. Bakar! Kami Aliansi Masyarakat Dayak Kalimantan Barat 1. Meminta pertanggungjawaban Rocky Gerung yang telah menghina dan melecehkan marwah Presiden Republik Indonesia, yang telah menghina dan melecehkan IKN, dan yang telah menghina dan melecehkan masyarakat Kalimantan. 2. Kami masyarakat Dayak Kalimantan Barat meminta Rocky Gerung untuk membuat pernyataan permohonan maaf secara terbuka. Saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Karena kita ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ini konstitusi kita. Kami berharap kepada Kepolisian Republik Indonesia bisa segera menangani apa yang menjadi pernyataan dari Rocky Gerung. Saat ini ada 13 laporan polisi yang sudah diterima oleh kepolisian dan 2 pengaduan, di mana laporan polisi ada di Bareskrim 1 laporan polisi, di Polda Metro Jaya 3 laporan polisi, di Polda Sumut 3 laporan polisi, di Polda Kaltim 3 laporan polisi, dan Polda Kalteng 3 laporan polisi. Sementara untuk pengaduan ada yang diajukan kepada Kapolri satu pengaduan, dan pengaduan juga dilaporkan di Polda DIY. Terkait 13 LP maupun 2 pengaduan ini, kita kepolisian mulai melaksanakan penyelidikan. Ya, kita melaksanakan penyelidikan dan teknis lebih lanjut tentu saja beberapa LP dan pengaduan ini akan kita tarik ke Bareskrim untuk penyelidikan lebih lanjut. Status presiden itu emang diwajarkan untuk dikritik maupun dicaci maki itu. Tetapi sangat disayangkan kata-kata atau kalimat yang tidak elok keluar dari seorang akademisi
kampus itu tidak hanya memberikan ilmu, tapi juga memberikan adab. Ketika seorang akademisi tidak bisa menampilkan adab yang baik, maka kacaulah mahasiswa-mahasiswa itu. Lain misalnya sama orang yang mungkin kurang pendidikannya, latar belakangnya agak gimana, dia menggunakan bahasa itu orang maklum. Nah, kalau akademisi itu jadi tanda tanya, adabnya nggak ada gitu. Maksudnya cara penyampaiannya harusnya bukan seperti itu. Jadi mungkin arahnya ke sana, tapi bahasanya nggak kayak gitu loh. Itu aja yang sangat disayangkan, dan gue yakin juga Presiden Jokowi nggak akan menggubris itu seperti biasa, dan dia pasti aman. Cuma disayangkan aja, adabnya nggak ada. Cuekin aja omongan orang yang benci sama kalian. Karena biasanya itu cerminan diri mereka yang jelek. Sirik tandang gak mampu, fam. Bener. Ha! Fuck em. Beta nih heran dengan kalian yang suka menghina presiden, yang suka memaki presiden. Apa kalian sebagai anak bangsa tidak malu dengan tingkah kalian? Sebenarnya untuk Presiden Jokowi sendiri, beliau santai saja. Beliau tidak ambil pusing dengan makian kalian. Beliau tidak malu dengan hinaan kalian. Bahkan kalau kalian sakit, beliau bisa menjenguk. Tapi ini masalahnya bukan Presiden Jokowi malu atau tidak. Karena rakyat Indonesia lah yang malu. Anak-anak bangsa lah yang malu. Kenapa beta bilang begitu? Karena di zaman modern seperti ini, hinaan dan makian kalian pada Presiden Jokowi itu dilihat dan didengar oleh negara lain. Negara lain bisa menganggap remeh negara kita karena kalian merendahkan pemimpin negara kita. Lalu bagaimana nama Indonesia mau harum kalau kalian sendiri yang mencemari dengan kata-kata busuk dari mulut kalian? Negara Indonesia adalah negara yang besar. Kalau kalian membiasakan diri dengan menghina presiden, memaki presiden, itu sama saja dengan kalian mengecilkan Indonesia di hadapan negara lain. Dan beta rasa kalian punya otak waras untuk berpikir seperti itu. Tapi sayangnya saat ini hati nurani kalian sedang rusak. Rusak karena ambisi, rusak karena uang, rusak karena haus kekuasaan dan segala macam. Dan supaya kalian tahu, Pak Jokowi itu bukan orang biasa. Karena dari ratusan juta anak bangsa, beliau yang duduk di kursi kepresidenan saat ini. Bukan seperti kalian yang duduk di kursi kebencian. Jadi beta minta dengan hormat pada kalian yang mengaku sebagai orang yang berintelektual, yang mengaku sebagai tokoh politik, yang mengaku sebagai tokoh agama, dan yang mengaku sebagai bagian dari NKRI. Belajarlah, belajar dan ajarkan pada kami anak-anak bangsa untuk memperlihatkan pada negara lain bahwa kita, negara Indonesia adalah negara yang luar biasa. Negara yang percaya bahwa pemimpin kita adalah pemimpin yang luar biasa.